saya siapkan. Ini tinggal dimakan nih. Ayo. Ayo. Nah, kamu pikir saya bodoh? Saya tahu kalau kamu telah mencampurkan obat ke makanan itu agar saya gila lagi. Begitu kan maksud kamu? Tapi saya tidak bodoh, Karsim. Sayang sekali. Kali ini saya tidak akan terjebak sama semua jebakan kamu. Kenapa sih kamu punya pikiran yang buruk seperti itu? Maksud kedatangan... Karanta sama Tante Kartika tuh emang jahat ya. Kalian berusaha ngalangin aku untuk ketemu sama Kak Kejora. Padahal selama ini kalian tahu kan gimana usaha aku untuk ketemu sama kakakku. Tapi sekarang kalian tuh jahat banget. Kenapa kalian malah ngalangin aku? Tante gak bermaksud jahat sama kamu sama sekali, Bintang. Tante juga gak mau kehilangan kamu, Bintang. Tante gak mau. Tante udah menganggap kamu seperti anak Tante sendiri. Tante sayang sama kamu. Begitu juga Kak Ananta. Dia sudah menganggap kamu seperti adiknya sendiri. Tante mohon, Bintang. Bintang. Kalau kamu nggak mau maafin Tante terima. Gak apa-apa. Bintang, hanya dengan cara ini, biar Mama bisa membayar semua kesalahannya. Dan begitu juga dengan aku, Bintang. Kita berdua udah sangat menderita, karena kamu udah ninggalin kita. Jadi aku mohon, Bintang, aku mohon. Kamu pulang ke rumah, ya? Mana mungkin aku tega membiarkan mereka menderita seperti ini. Mereka sepertinya tulus menyesali semua perbuatannya. Aku harus menerima permintaan maaf mereka. Tapi aku nggak boleh menceritakan rencanaku untuk ketemu Kak Kejora besok. Pokoknya mereka nggak boleh sampai tahu. Aku nggak mau mereka menghalang-halangi aku untuk ketemu sama Kak Kejora lagi. Kamu mau pulang ke rumah kan? Ini demi Mama yang sayang banget sama kamu, Bintang. Kamu balik lagi ke rumah Tante. Tante mohon sama kamu, Bintang. Bintang. Mau ngapain lagi kamu datang ke sini? Aku mau minta maaf sama kamu, Kejora. Aku tahu waktunya itu kurang tepat untuk aku datang ke sini. Cuman aku nggak bisa simpan perasaan bersalah aku lama-lama. Aku harus minta maaf sama kamu. Aku salah. Dan aku kesini aku mau minta maaf sama kamu, Kejora. Tolong maafin aku. Kejora. Kejora, tolong jangan diam aja sama aku. Aku di sini minta maaf sama kamu, Kejora, dan aku benar-benar salah. Kalau emang kamu nggak mau maafin aku akan bilang sama papa kamu. Aku bilang sama dia kalau aku benar-benar bersalah dan aku salah udah nuduh dia macam-macam. Aku akan bilang sama dia, cuman aku nggak mau. Kamu terus-terusan marah sama aku, Kejora. Tolong maafin aku. Cuman itu kan maksud kedatangan kamu ke sini. Aku akan sampaikan sama papa tentang penyesalan kamu. Sudah, aku tahu kamu marah sama aku. Cuman aku nggak mau kemarahan kamu menjadikan kebencian yang berlebihan di aku. Tolong maafin aku. Aku benar-benar menyesal. Kejora, tolong maafin aku. Kejora. Tolong lepasin aku, Lang. Aku masih banyak kerjaan. Kenapa kamu sulit sekali memaafkan aku, Kejora? Kenapa kamu sama sekali nggak merasakan semua penyesalan aku? Begitu jahatkah aku sampai kamu sangat membenci aku? Ya Tuhan,
Dengan cara apa lagi aku meyakinkan Kejora agar mau memaafkan aku? Halo, Kejora, Fitra. sorry aku ganggu kamu sebentar ya. Soalnya aku mau kasih kabar baik buat kamu. Kabar baik apa, Tra? Kejora, tadi aku ketemu sama Bintang. Apa, Tra? Kamu ketemu sama Bintang? Kamu serius? Kamu nggak bohong sama aku kan, Tra? Aku serius, Kejora. Tadi aku memang ketemu sama Bintang di jalan. Dan dia berharap bisa ketemu sama kamu. Tra, aku juga pengen banget ketemu sama Bintang. Aku kangen banget sama Bintang, Tra. Kamu pasti bisa menemui Bintang kok. Besok kita janjian di Jalan Krishna. Soalnya aku janjian sama Bintang di sana juga. Iya, Tra, aku pasti akan ke sana. Terima kasih banyak ya atas semua kebaikan kamu, Tra. Iya, sama-sama Kejora. Sampai ketemu besok ya. Ya Allah. Besok aku akan ketemu sama Bintang. Terima kasih atas semua kemurahanmu. Gawat, Kejora bakalan ketemu sama Bintang. Bener-bener gawat ini. Gua nggak bisa diem aja. Gua harus lapor ke Bu Hanifah. Kamu nggak salah dengar kan, Mina? Gak mungkin, Bu. Sama sekali saya nggak mungkin salah dengar. Sekarang kita harus gimana, Bu? Kasih aja Mina tugas. Mina siap laksanakan. Detektif itu. Saya harus telepon dia. Pasti dia bisa nolong. Halo? Oh, Bu Hanifah ya? Kebetulan sekali, Bu. Memang tadinya saya ingin menghubungi Ibu. Saya telah menemukan penemuan baru lagi tentang Lia. Pak, kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin? Ya udah, kalau gitu sekarang juga saya ketemuin Bapak ya, karena saya butuh informasi itu secepatnya. Tapi malam ini saya tidak bisa, Bu. Mungkin besok pagi saya bisa. Oke, kalau gitu besok pagi aja ya. Makasih, Pak. Janet, dimakan ya? Lapar. Makanan di sini. Begini lagi, begini lagi. Bikin gak nafsu makan. Aku nggak bisa makan kayak begini nih, nggak sanggup dia di sini terus. Malam ini aku nggak usah makan lah. Besok kan aku mau keluar. Jadi besok aku bisa makan apa aja. Makan makanan kesukaan aku. Dan besok, begitu aku bebas, aku akan manfaatkan waktuku untuk balas dendam. Ya, Kejora. Kita lihat aja. Aku akan balas semua perbuatan aku. Dan kali ini tidak akan ada ampun buat kamu. Janet. Janet, jangan begitu dong. Saya datang ke sini baik-baik, kok kamu marah-marah? Saya datang ke sini ingin merayakan hari kebebasan kamu. Besok kamu bebaskan. Makanya saya belikan makanan kesukaan kamu. Spaghetti keju. Tuh, nih saya siapkan. Ini tinggal dimakan nih. Ayo. Ayo. Janet. Kamu pikir saya bodoh? Saya tahu kalau kamu telah mencampurkan obat ke makanan itu. Agar saya gila lagi. Begitu kan maksud kamu? Tapi saya tidak bodoh, Karsim. Sayang sekali. Kali ini saya tidak akan terjebak sama semua jebakan kamu. Kenapa sih kamu punya pikiran yang buruk seperti itu? Maksud kedatangan saya ke sini itu baik sekali. Saya tahu kan makanan di sini seperti itu kan. Nggak ada rasanya. Setiap hari juga seperti itu.
Saya belikan makanan yang paling kamu suka, spaghetti. Tapi kamu sama sekali nggak mau menghargai saya. Saya tidak butuh sama makanan kamu. Saya punya makanan sendiri dan saya suka sama makanan itu. Kamu mau lihat? Hah? Nggak percaya? Nih. Saya suka dengan makanan di sini. Sekarang kamu boleh pergi dari sini. Ayo pergi. Kamu pikir sekarang saya percaya sama jebakan kamu itu? Nggak akan lagi, Karsin. Bodoh. Tapi kamu tidak sepintar yang aku kira. Dan kamu sekarang sudah masuk jebakanku.